Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelewan Ridval Faris, NIM saya 1917 40 2073. Di sini saya akan menjawab tentang terkait UAS integrasi Islam dan sains. Yang pertama, bagaimana integrasi Islam dan sains terkait iman kepada malaikat. Mungkin integrasi agama dan sains terkait iman kepada malaikat dilihat dari tugas-tugas malaikatnya. Agama mengajarkan kita untuk senantiasa percaya atau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan, di mana Tuhan menciptakan makhluk hidup, salah satunya itu ada malaikat. Kita ambil contoh malaikat yang membagi rezeki dan menurunkan hujan, yaitu malaikat Mikail. Sains menjelaskan bagaimana proses turunnya hujan, karena mungkin hujan turun akibat air yang menguap kemudian menggumpal membentuk gumpalan awan hitam, yang awan hitam itu mengandung air. Sedangkan menurut agama, malaikat menurunkan hujan itu bertujuan untuk hujan itu membawa rahmat atau berkah yang bertujuan untuk membasahi tanaman atau tanah yang gersang. Jadi untuk pelajaran akidah iman kepada malaikat, agama dan sains mengajarkan kita untuk senantiasa percaya adanya proses antara ilmu atau sains dan agama terkait turunnya hujan. Yang selanjutnya ada yang membagi rezeki. Agama mengajarkan kita untuk selalu berusaha berdoa untuk karena rezeki kan sudah ada yang mengatur ya. Jadi untuk terkait rezeki, sains mengajar kita untuk selalu berusaha dengan cara kita bekerja keras, sedangkan agama itu mengajarkan untuk selalu berdoa kepada Tuhan, karena semua usaha yang kita lakukan pasti ada jalannya sendiri. Yang kedua ada dampak integrasi agama dan sains terkait implikasinya. Pendidikan semestinya digunakan untuk mengenalkan peserta didik kepada tradisi, budaya, sosial, dan kondisi budaya yang dalam waktu yang sama telah direduksi oleh sains modern tentang teknologi dan industrialisasi, sehingga pendidikan sekarang harus diarahkan kepada kekuatan yang positif untuk membangun kultur budaya baru dan mengeliminasi penyakit sosial dengan paradigma integratif dalam konteks keilmuan antara transmit knowledge dan accurate knowledge. Diharapkan tercipta atmosfer akademik yang holistik dan tidak parsial. Dengan demikian, paradigma integratif akan mampu menjembatani kesenjangan yang tajam antara pendidikan umum dan pendidikan agama. Karena madrasah sebagai salah satu bentuk pembaruan sistem pendidikan Islam di kurun modern masih saja menghadapi problematika institusional, keilmuan, dan metodologis. Yang pertama ada implikasi dalam hal kurikulum. Kurikulum bisa dalam bentuk penyusunan silabus di sekitar dua isu fundamental. Yang pertama epistemologi dan etika. Topik-topik yang termasuk ke dalam epistemologis berbicara tentang status epistemologis sains, terapan, dan rekayasa, hubungan konseptualnya dengan prinsip-prinsip tauhid. Sedangkan implikasi di dalam proses belajar mengajar, yang di situ ada unsur
pendidik dan peserta didik, di mana mengenai peranan penting imajinasi kreatif sebagai metode alternatif selain metode deduktif dan induktif. Karena dalam perumusan teori, imajinasi kreatif melampaui proses pemahaman yang sangat logis. Sementara itu, implikasinya dalam aspek pendidikan, sosial keagamaan dengan paradigma integratif, para peserta didik akan diajak untuk berpikir holistik dan tidak berhubungan dalam menghayati majmuknya keyakinan dan keberagaman. Ya, untuk soal yang terakhir, satu persoalan terkait integrasi agama dan sains dan solusinya. Kesenjangan sumber ilmu antara ilmu agama dan ilmu umum, kesenjangan antara keduanya didasarkan atas fakta bahwa para pendukung ilmu agama hanya menganggap valid sumber ilahi dengan kitabnya yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW dan tradisi kenabian, dan menolak sumber non skriptual sebagai sumber otoritatif untuk menjelaskan kebenaran yang ada. Jadi sebaiknya ilmuwan sekuler hanya menganggap valid informasi yang diperoleh dari pengamatan indrawi karena mereka mempercayai pengetahuan empiris. Jadi agama di sini menjadikan kitab suci sebagai basis atau sumber utama ilmu, yaitu Al-Quran. Dalam pengintegrasian ilmu ini diposisikan sebagai sumber utama atau landasan dasar bagi penciptaan ilmu umum yang diperoleh dari hasil observasi, eksperimen, dan penalaran logis yang kedudukannya sebagai pendukung dalam menambah keyakinan terhadap Allah melalui sumber utama yaitu Al-Quran, memperluas batas materi kajian Islam dan menghindarkan dikotomi ilmu ajaran Islam yang bersifat universal. Oleh karena itu tidak ada dikotomi dalam Islam, karena semua ilmu itu penting untuk dipelajari agar bisa menjalankan kehidupan dengan baik. Ya mungkin itu, bila ada salah kata maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.